Call it spring, like everything is new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rika Agustin, NIM E 2019-1190. Saya dari program studi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor guna memenuhi tugas ujian tengah semester genap tahun ajaran 2020-2021 dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara tidak dapat lepas dari peran konsumen dan peran produsen, karena kedua pihak tersebut saling berhubungan satu sama lain. Konsumen atau rumah tangga konsumsi menyediakan faktor-faktor produksi yang ditujukan kepada produsen. Adapun produsen atau rumah tangga produksi meminta faktor produksi tersebut untuk dikombinasikan sehingga menghasilkan barang atau jasa. Nah, ini adalah diagram atau siklus yang menggambarkan interaksi antara pelaku ekonomi, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri di dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas 2 pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi yakni masyarakat dan rumah tangga produksi yakni perusahaan. Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, berikut ini adalah arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga konsumsi dengan perusahaan. Nah, dari gambar ini, terlihat bahwa rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Nah, dalam diagram ini juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. Rumah tangga konsumsi menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Interaksi ekonomi dalam perekonomian 2 sektor juga dapat digambarkan seperti berikut ini. Nah, ini adalah diagram aliran pendapatan dan pengeluaran dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, gambar ini menunjukkan keadaan apabila seluruh pendapatan yang diterima rumah tangga konsumen digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa. Ini berarti bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Tidak ada bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan atau dapat dikatakan bahwa perekonomian mengalami keseimbangan atau balance. Yang selanjutnya adalah perekonomian 3 sektor. Nah, perekonomian 3 sektor ini terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat dominan. Nah, di negara yang menganut sistem campuran seperti Indonesia ini, pemerintah masih cukup berperan. Perekonomian 3 sektor dapat dijelaskan melalui gambar berikut. Nah, berikut ini adalah arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Anak panah yang menuju ke kotak pemerintah berarti penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah tersebut berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah.
Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum. Dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dan yang terakhir adalah perekonomian 4 sektor. Nah, model perekonomian ini adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor impor dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional. Untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor dan impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya. Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibanding ekspornya. Sebaliknya, suatu negara disebut surplus pada neraca perdagangan bila ekspor lebih besar dari impornya. Dalam perekonomian 4 sektor, kita akan melihat dua kelompok pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri dan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dalam masyarakat luar negeri terdapat rumah tangga konsumsi, perusahaan atau rumah tangga produksi, dan pemerintah. Kegiatan kelompok pelaku ekonomi masyarakat luar negeri tersebut membentuk sistem atau arus perputaran kegiatan ekonomi. Kelompok pelaku ekonomi dalam negeri juga membentuk sistem perputaran kegiatan ekonomi. Jadi, masyarakat luar negeri maupun pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri terdiri atas rumah tangga konsumsi, perusahaan atau rumah tangga produksi, dan pemerintah. Mereka saling berinteraksi sehingga membentuk sistem perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Nah, berikut ini adalah arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa sudah tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Di dalam perdagangan internasional tersebut terdapat dua macam kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Pembayaran dari kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang atau valuta asing, yakni devisa. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian nasional akan saling berkaitan dan saling memenuhi sehingga akan membentuk satu kesatuan dan sistem. Kemacetan dalam salah satu sektor dapat segera menjalar ke arus uang dan barang. Tugas menjaga kestabilan arus uang dan barang memang tidak mudah. Dalam ilmu ekonomi, arus perputaran uang dan barang atau jasa digambarkan dalam suatu lingkaran kegiatan ekonomi seperti yang telah diuraikan berikut ini. Nah, lingkaran arus kegiatan ekonomi akan memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.